Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Komariah dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan presentasi saya yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Number Head Together sebagai peningkatan kemampuan representasi matematis siswa. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas beberapa subbahasan. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan. Secara sederhana, pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Kemampuan representasi matematis merupakan salah satu tujuan umum dari pembelajaran matematika di sekolah. Kemampuan ini sangat penting bagi siswa dan erat kaitannya dengan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Untuk dapat mengkomunikasikan sesuatu, seseorang perlu representasi baik berupa gambar, grafik, diagram, maupun bentuk representasi lainnya. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Penanaman konsep matematika pada anak yang paling mendasar yaitu pemahaman tentang operasi hitung. Konsep-konsep operasi hitung dasar yaitu konsep yang mendasari operasi hitung dasar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Belajar konsep merupakan unsur penting dalam belajar di sekolah, khususnya dalam matematika. Model pembelajaran NHT atau Number Head Together adalah jenis pembelajaran yang tergolong ke dalam model kooperatif yang tujuannya dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai salah satu alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas 5 yang telah mempelajari materi operasi hitung bilangan bulat di SDN Panglekur 1 Pamekasan. Jenis data dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika dalam pembelajaran operasi hitung bilangan bulat dengan penggunaan implementasi model pembelajaran Number Head Together sebagai peningkatan kemampuan representasi matematis siswa. Karena terdapat indikasi bahwa representasi belajar siswa pada pelajaran matematika materi operasi hitung bilangan bulat masih rendah. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Dalam pelaksanaannya terdapat 2 siklus dengan diawali oleh prasiklus terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu planning atau perencanaan, yang kedua acting atau pelaksanaan, ketiga observing atau pengamatan, dan yang terakhir reflecting atau refleksi. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama pada proses prasiklus. Pada proses pembelajaran prasiklus yaitu dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan mengenai materi operasi hitung bilangan bulat, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam pelajaran matematika, khususnya dalam pembahasan materi operasi hitung bilangan bulat, serta untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Number Head Together. Dari hasil observasi secara rinci, hasil belajar siswa pada kegiatan prasiklus dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, hasil belajar siswa pada kegiatan prasiklus masih rendah, yaitu dengan persentase 33%, di mana hasil belajar siswa yang tuntas hanya berjumlah 3 siswa.
Refleksi pada proses pembelajaran prasiklus ini dapat digambarkan bahwa pemahaman siswa terhadap penjelasan guru mengenai operasi hitung bilangan bulat masih rendah, keaktifan siswa dalam pembelajaran masih kurang, serta kurangnya dalam kerjasama dan tanggung jawab dalam pengerjaan tugas. Selanjutnya, kedua, siklus pertama. Hasil observasi selama kegiatan siklus 1 berlangsung diperoleh hasil bahwa hampir separuh siswa antusias mengikuti pembelajaran sehingga keaktifan siswa mulai tampak dalam aktivitas kerja kelompok. Akan tetapi, dalam segi bertanya masih belum maksimal. Masih banyak siswa yang masih malu. Dari hasil observasi tersebut, secara rinci hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran siklus 1 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, hasil belajar siswa pada kegiatan siklus pertama masih rendah, yaitu dengan persentase 56% atau siswa yang hasil belajarnya tuntas berjumlah 5 orang. Dalam pelaksanaan siklus pertama tersebut ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, peneliti masih mengalami hambatan. Masih ada sebagian siswa yang kurang disiplin sehingga beberapa siswa yang bergurau. Yang kedua, rasa malu yang enggan untuk bertanya. Yang ketiga, siswa kurang memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh peneliti. Berdasarkan hasil refleksi yang diperoleh, peneliti mengadakan siklus kedua agar tingkat keberhasilan siswa semakin lebih baik. Selanjutnya, siklus kedua. Hasil observasi selama kegiatan siklus 2 dilaksanakan diperoleh bahwa hasil belajar siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran, sehingga keaktifan siswa semakin tampak dan meningkat dalam kerja kelompok. Siswa semakin banyak bertanya dan sudah tidak merasa malu. Dari hasil observasi tersebut, secara rinci, hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran siklus kedua dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Pada tabel tersebut terlihat bahwa hasil belajar siswa yang tuntas itu berjumlah 7 orang, sehingga berdasarkan hasil penelitian sampai dengan siklus kedua, penggunaan model pembelajaran number head together tersebut dapat dikatakan berhasil karena hasilnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan, di mana kenaikan persentase tingkat hasil belajar siswa membuktikan bahwa tindakan pembelajaran mulai dari prasiklus hingga siklus kedua semakin meningkat, sehingga tindakan pembelajaran selesai pada siklus kedua dan tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya. Selanjutnya, mengenai simpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran number head together ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, model pembelajaran number head together juga dapat meningkatkan keaktifan, rasa tanggung jawab, disiplin, serta keberanian siswa dalam bertanya ataupun menyanggah presentasi dari kelompok lain. Peningkatan ini dapat dilihat pada proses kegiatan prasiklus sampai siklus kedua. Pada kegiatan prasiklus mencapai 33%, di mana siswa yang hasil belajarnya tuntas berjumlah 3 orang. Siklus pertama mencapai 56%, di mana hasil belajar siswa yang tuntas berjumlah 5 orang. Sedangkan pada siklus kedua mencapai 78%, di mana hasil belajar siswa yang belajarnya tuntas berjumlah 7 orang. Jadi, pada penggunaan model implementasi model pembelajaran number head together ini sebagai peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dikatakan berhasil karena dari kegiatan proses prasiklus sampai siklus kedua itu mengalami peningkatan.
Sekian pemaparan dari saya terkait implementasi model pembelajaran NHAT, Number Head Together, sebagai peningkatan kemampuan representasi matematis siswa. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.